kebijaksanaan sebagaimana digambarkan oleh Salomo, dan juga belas kasihan sebagaimana ditampakkan oleh Yesus. Dua hal ini kiranya juga menjadi sesuatu yang boleh kita mohon dalam hidup kita. Bahwa di dalam hidup ini kita perlu memiliki kebijaksanaan. Bukan hanya untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk, tetapi memilih yang terbaik dari segala pilihan yang baik. Terlebih dari itu, kita juga hendaknya memiliki sebuah kepekaan untuk berbelas kasih kepada sesama, karena kita hidup tidak sendiri, kita hidup dengan orang-orang di sekitar kita. Dua keutamaan inilah yang kiranya dihidupi oleh Santa Agatha yang kita peringati hari ini. Berbuah pada sebuah kemurnian diri, di mana Santa Agatha kemudian hidup sebagai seorang perawan dan wafat sebagai seorang martir. Dua keutamaan ini yang bolehlah kita mohon pada hari ini, dan juga mari kita berdoa kepada Tuhan agar Roh Kudus membimbing kita sepanjang hari ini, supaya boleh memiliki keutamaan kebijaksanaan dan juga kepekaan hati untuk dapat berbelas kasih kepada sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Romo, Bruder, Suster, Opa, Oma, Ibu, Bapak, rekan-rekan muda, saudari-saudara yang terkasih dimanapun kita berada, semuanya selamat pagi. Pada pagi hari ini gereja merayakan peringatan wajib Santa Agatha, seorang perawan dan martir. Bersama dengan peringatan ini, marilah kita juga bersama-sama berdoa untuk intensi perayaan Ekaristi pagi hari ini. Bersama dengan seluruh harapan dan doa-doa di dalam hati kita masing-masing, marilah terlebih dahulu kita menyesali dan mengakui segala dosa dan kelemahan kita, agar kita pantas dan layak di dalam perjamuan syukur di pagi hari ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, kami mohon, kasihanilah kami demi permohonan Santa Agatha perawan dan martir. Ia senantiasa berkenan di hatimu, karena tetap setia sampai mati dan selalu hidup murni. Demi Yesus Kristus, Putramu Tuhan dan Juru Selamat kami, yang meraja bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Pada suatu hari, Raja Salomo pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan kurban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 kurban bakaran ia persembahkan di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Bersabdalah Allah, mintalah apa yang kuharapkan, yang kau harapkan daripadaku. Lalu Salomo berkata, Engkau telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu, dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Sekarang ya Tuhan Allahku, Engkau telah mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Kini hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan tepat, dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Tuhan sangat berkenan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Maka bersabdalah Allah kepada Salomo, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum.
maka aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sungguh, aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau pun takkan bangkit seseorang seperti engkau. Namun yang tidak kau minta pun akan kuberikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di kalangan raja-raja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ajarkanlah ketetapanmu kepadaku ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapanmu kepadaku ya Tuhan. Bagaimana kaum muda mempertahankan hidupnya tanpa celah dengan mengamalkan firman-Mu. Ajarkanlah ketetapanmu kepadaku ya Tuhan. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-Mu. Ajarkanlah ketetapanmu kepadaku ya Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ajarkanlah ketetapan-Mu kepadaku ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Ajarkanlah ketetapan-Mu kepadaku ya Tuhan. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang kuucapkan. Ajarkanlah ketetapan-Mu kepadaku ya Tuhan. Aku bergembira atas peringatan-peringatan-Mu, melebihi segala harta. Ajarkanlah ketetapan-Mu kepadaku ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada waktu itu Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak." Memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat, dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, waktu kami masih berada di Frateran, atau hal serupa juga pasti masih sering terjadi di komunitas bruder dan suster, ada satu kebiasaan baik yang dikenal salah satunya dengan istilah correctio fraterna. Sebuah cara hidup bersama di mana satu anggota komunitas dengan komunitas yang lain saling memberi masukan. Apa yang sudah baik dalam hidup sesamanya, apa yang perlu dikembangkan dalam hidup sesamanya. Hal serupa juga bisa dilakukan dalam keluarga misalnya. Bagaimana dalam kesempatan duduk bersama berkumpul, saling mengapresiasi apa yang sudah baik, dan memberi masukan terhadap hal-hal yang masih perlu dikembangkan. Kalau kemarin, dalam bacaan Injil kita melihat sosok dua orang, yaitu Herodes dan Herodias, yang masing-masing mencerminkan rasa dendam dan kesombongan di dalam diri manusia. Hari ini kita menemukan dua keutamaan lain. Dua keutamaan yang kiranya bisa menjadi kekuatan kita sebagai umat beriman. Yaitu kebijaksanaan sebagaimana digambarkan oleh Salomo, dan juga belas kasihan sebagaimana ditampakkan oleh Yesus. Dua hal ini kiranya juga menjadi sesuatu yang boleh kita mohon dalam hidup kita.
bahwa di dalam hidup ini kita perlu memiliki kebijaksanaan. Kebijaksanaan bukan hanya untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk, tetapi memilih yang terbaik dari segala pilihan yang baik. Terlebih dari itu, kita juga hendaknya memiliki sebuah kepekaan untuk berbelas kasih kepada sesama, karena kita hidup tidak sendiri, kita hidup dengan orang-orang di sekitar kita. Dua keutamaan inilah yang kiranya dihidupi oleh Santa Agatha yang kita peringati hari ini. Berbuah pada sebuah kemurnian diri, di mana Santa Agatha kemudian hidup sebagai seorang perawan dan wafat sebagai seorang martir. Dua keutamaan ini yang bolehlah kita mohon pada hari ini, dan juga mari kita berdoa kepada Tuhan agar Roh Kudus membimbing kita sepanjang hari ini, supaya boleh memiliki keutamaan kebijaksanaan dan juga kepekaan hati untuk dapat berbelas kasih kepada sesama. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Agunglah misteri iman kita. Pengantin sudah datang, marilah menyongsong Kristus Tuhan kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, tenaga baru telah kami terima berkat santapan suci anugerah-Mu. Kami mohon semoga seturut teladan Santa Agatha, kami mengabdi sepenuhnya kepadamu dengan tidak takut menderita bersama Yesus Putramu, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara yang terkasih, terima kasih untuk kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi pagi ini. Mari kita siapkan hati untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah, kita diutus. Syukur.